Raya Natal sekalian, selamat sore menjelang malam hari. Terima kasih atas kehadiran yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami bacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Romawi yang pertama yaitu pembukaan, Romawi kedua perayaan, yang akan diisi oleh laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Bapak Jengki Mando Estos. Yang kedua, sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Majelis Jemaat GKI Sababila oleh Ibu Rusdiana. Sambutan yang kedua dari Bapak Kepala Desa Sababila, Bapak Andi Tua SE. Yang ketiga, pembacaan pesan Natal. Yang keempat, pemberian bingkisan yang akan dipandu oleh Dr. Anda Erni. Yang kelima, undian brosur yang akan dipandu oleh Nyonya Purwadi. Romawi yang ketiga yaitu ibadah Natal. Romawi yang keempat, pengumuman atau berita jemaat yang akan dibacakan oleh Bapak Purwadi. Romawi yang kelima yaitu penutup oleh Bapak Peritua SE. Kita memasuki yang pertama yaitu pembukaan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sidang Raya Natal, salam sejahtera untuk kita pada sore hari ini menjelang malam. Kita panjatkan puji dan syukur yang mana pada malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah mengingat dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu serta undangan sekalian, tema tahun ini ialah damai sejahtera yang telah dipersatukan. Kemudian subtema, dengan semangat Natal, kita tingkatkan persatuan dan kemampuan serta kesejahteraan warga jemaat. Kita memasuki Romawi yang kedua yaitu perayaan. Namun sebelum kita memasuki acara perayaan, marilah kita dengarkan bersama-sama pujian dari Sekolah Hari Ahad yang berjudul Kasih dari Surga. Kami persilakan.
yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan laporan panitia penyelenggara perayaan Natal Jemaat GKI Surabaya yang kita laksanakan pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GKI Surabaya, yang terhormat Majelis Pertimbangan Jemaat GKI Surabaya, yang terhormat Kepala Desa Surabaya beserta perangkatnya, yang terhormat Ketua BPD Surabaya dan anggotanya, yang terhormat para sesepuh aktivis gereja GKI Surabaya, yang terhormat rekan-rekan anggota panitia penyelenggara, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para undangan dan sidang perayaan Natal yang berbahagia. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih karunia dan berkat yang diberikan kepada kita, terutama kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang, sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat hadir untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita, dan secara khusus keluarga besar Jemaat GKI Surabaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang masa raya Natal yang berbahagia. Pada waktu dan kesempatan yang disediakan oleh Yesus Kristus untuk kita saat ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan panitia penyelenggara perayaan Natal dan Tahun Baru Jemaat GKI Surabaya tahun 2006 pada saat ini, yakni sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Surat keputusan BPH Majelis Jemaat GKI Surabaya nomor 29 garis miring BPH Mendatar MG Mendatar GKI garis miring SPH garis miring O garis miring 9 Romawi garis miring 2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang penetapan panitia perayaan Natal dan Tahun Baru Jemaat GKI Surabaya tahun 2006. 2. Hasil rapat kerja panitia penyelenggara tanggal 13 Oktober 2006 dalam rangka menyusun program kerja dan rencana kebutuhan anggaran biaya panitia penyelenggara perayaan Natal dan Tahun Baru Majelis Jemaat GKI Surabaya. 3. Hasil rapat panitia tanggal 13 November 2006 dalam rangka checking pertama kesiapan panitia, terutama berkaitan dengan usaha dana panitia penyelenggara perayaan Natal dan Tahun Baru Jemaat GKI Surabaya tahun 2006. 4. Hasil rapat panitia tanggal 14 Desember 2006 bahwa semua kegiatan yang telah diprogramkan oleh panitia dapat terlaksana karena dana yang diperlukan tercapai. Oleh karena itu, oleh karena kerja keras dan dorongan dari pihak Majelis Jemaat GKI Surabaya, donatur, simpatisan dan warga jemaat kepada panitia pelaksana. 2. Tujuan dilaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru ini adalah untuk memperingati, merayakan dan mengenang kembali suatu peristiwa besar yang terjadi kurang lebih 2006 tahun yang lalu, yaitu lahirnya ke dunia Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus dosa manusia, yang tentunya pada saat bersamaan dirayakan oleh seluruh kita semua terdorong untuk terus berjuang
membenahi segala kelemahan ke arah kebaikan. Peristiwa Natal membawa sukacita damai di hati kita serta di lingkungan keluarga kita masing-masing. 3. Kegiatan panitia. Adapun kegiatan panitia penyelenggara baik yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan oleh panitia dapat kami kemukakan sebagai berikut. A. Melaksanakan rapat-rapat guna sinkronisasi persiapan panitia. B. Melaksanakan gotong royong di sekitar lokasi kuburan Kristen Sababila. C. Melaksanakan kegiatan diakonia, yaitu anjang sana ke rumah-rumah warga jemaat melalui seksi anjang sana mengunjungi orang tua jompo yang menurut hemat kami perlu dikunjungi dengan menyampaikan bingkisan sebagai tanda ikatan kasih sesama kita di dalam Yesus Kristus. D. Mendampingi kunjungan Ketua Majelis Jemaat GKI Sababila ke jemaat Dangkal dengan menampilkan paduan suara jemaat GKI Sababila. E. Melaksanakan pagi. G. Melaksanakan Natal kedua tanggal 26 Desember 2006. H. Melaksanakan kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember 2006. I. Melaksanakan kebaktian tahun baru tanggal 1 Januari 2007. 4. Sumber dana. Adapun sumber dana kegiatan perayaan Natal ini diperoleh melalui antara lain bantuan atau subsidi dari pihak Majelis Jemaat GKI Sababila, usaha sah panitia yang dibenarkan dan tidak menyimpang dari peraturan dan tata tertib gereja, yaitu mengadakan penjualan kupon undian berhadiah pada saat kebaktian di gereja dan kebaktian rumah tangga, mengadakan lelang pada saat kebaktian hari Minggu di gereja, dan mengadakan penjualan kalender, meminta sumbangan dari donatur dan simpatisan berupa sumbangan sukarela dan melalui ucapan selamat Natal dan Tahun Baru seperti terlampir dalam brosur Natal kita saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang beriman dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya atas nama panitia penyelenggara perayaan Natal dan Tahun Baru Jemaat GKI Sababila menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, baik kepada Majelis Jemaat GKI Sababila, Majelis Pertimbangan, warga Jemaat GKI Sababila, dan donatur serta simpatisan atas partisipasinya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang diberikan untuk mendorong panitia baik moral maupun material sehingga perayaan Natal dapat terlaksana sebagaimana adanya pada saat ini. Kami sungguh sangat menyadari bahwa dalam pelaksanaan perayaan Natal ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan, karena selaku manusia kami tidak terlepas dari segala keterbatasan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun demikian, kami yakin oleh kasih dan pertolongan Tuhan, hal tersebut tidak mengurangi arti dan makna Natal itu sendiri. Kita selalu bersyukur dan berterima kasih atas kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, menebus dosa manusia. Kiranya damai dan kasih Kristus memberkati kehidupan kita tiap-tiap hari dan selama-lamanya, sesuai dengan tema Natal kita saat ini, ialah damai sejahtera yang telah mempersatukan. Efesus 2 ayat 14. Tema ini memberikan pengharapan bagi kita umat ciptaannya bahwa kita tidak perlu takut, apalagi khawatir
karena tema ini membangkit sinergi agar kita semakin percaya dan dekat kepadanya. Demikian juga subtema dengan semangat Natal, kita tingkatkan persatuan dan kemampuan serta kesejahteraan warga jemaat. Ini juga sebagai dorongan untuk selalu bekerja keras guna mencapai harapan yang diinginkan kelak kemudian hari dengan pengorbanan dan tetesan keringat. Atas nama pribadi beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2006 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2007. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan mengasihani kita sekalian. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Amin. Sambutan. Namun sebelum kita memasuki sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Jemaat GKI Sababila oleh Ibu Pendeta Desiana, kita akan dengarkan sebuah puisi yang berjudul Dunia Keinginan. Kami persilakan. Dunia kedinginan, kaku membeku. Damai sejati tiada bertumbuh. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tiada berhenti. Tapi firman Allah kekal selamanya. Mari kita sambut kasih mencairkan hati yang beku dalam kandang domba dunia, kandang cukup. Salam sejahtera kita bersama pada malam hari ini, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dalam acara perayaan Natal Umum Jemaat GKI Sababila tahun 2006 pada malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perkenannya lah kita bersama dapat melaksanakan perayaan Natal pada saat ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Perayaan Natal dan Tahun Baru
tahun 2006 beserta anggotanya. Yang saya hormati Badan Pertimbangan Jemaat GKI Sababila. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sababila beserta perangkatnya. Yang saya hormati Ketua Seksi Kategorial dan jajarannya, rekan penetua dan diakon, Bapak Ibu para undangan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan Natal adalah pesta iman umat Kristiani, di mana pada malam hari ini seluruh umat Kristiani merayakan Natal atau kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Beberapa tahun yang telah lewat hingga kita rayakan pada tahun 2006 di malam hari ini. Di tengah kesibukan, di tengah krisis dalam segala bidang, bahkan di tengah kehidupan bangsa kita ada banyak tekanan-tekanan yang menimbulkan pro dan kontra, bencana, kelaparan, kesulitan mencari pekerjaan, perselisihan, keprihatinan kehidupan oleh berbagai penyakit yang merambah kehidupan manusia. Namun pada malam hari ini, Natal hadir memberi damai. Sebagaimana tema yang telah ditentukan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan, yang diambil yaitu dari kitab Efesus pasal 2 ayat 14. Selain daripada itu juga panitia penyelenggara telah membuat subtema bagi kita, yakni dengan semangat Natal kita tingkatkan persatuan dan kemampuan serta kesejahteraan warga jemaat. Tentu dalam hal ini yang memberikan semangat, memberikan harapan, kesejukan, keyakinan bahwa kita di tahun akan datang penuh dengan berkat Tuhan. Rasa syukur kami juga pada saat ini boleh kami sampaikan bahwa Jemaat GKI Sababila ini telah melaksanakan yaitu pemilihan penetua dan diakon untuk periode 2007 sampai dengan 2009 dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Dalam sambutan ini saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bersusah payah untuk menyukseskan perayaan Natal tahun 2006. Dan dengan ini tidak lupa juga kita mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan, bahwa bukan hanya pada malam hari ini kita Jemaat GKI Sababila ini secara khususnya boleh merayakan perayaan Natal, tetapi dari seksi kategorial juga telah melaksanakan perayaan pemuda. Ini merupakan rasa syukur kita bahwa semua seksi kategorial boleh melaksanakan dengan sukacita untuk menyelenggarakan perayaan Natal, dan harapan dari kita semua bahwa dalam hal ini akan lebih banyak dan lebih meningkat dari tahun-tahun yang ada, dan kita lebih bersyukur bahwa semuanya tentu tanpa campur tangan Tuhan kita tidak akan mampu menyelenggarakan. Oleh sebab itu, dalam sambutan saya pada malam hari ini dan akhir kalender 2006
dan selamat menyongsong tahun baru 2007. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Sambutan yang kedua, kami persilakan kepada kor dan warga wanita menyampaikan pujian dengan judul Di Bethlehem telah lahir. Kami persilakan. kepada kami oleh pembawa acara. Saya ucapkan selamat malam, salam damai sejahtera Natal tahun 2006, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama-tama saya ingin mengajak kita sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana telah memberikan kekuatan, kesempatan, dan keadaan yang indah untuk kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang indah ini untuk bersama-sama merayakan Natal tahun 2006 di Jemaat
GKI Sawabila. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Perayaan Natal Jemaat GKI Sawabila tahun 2006 beserta seluruh jajaran kepanitiaannya. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Jemaat GKI Sawabila, Ketua BPH Majelis Jemaat GKI Sawabila, dan Majelis Pertimbangan Jemaat GKI Sawabila serta seluruh penetua dan diakon. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, tokoh gereja, tokoh masyarakat, serta seluruh jemaat sidang raya Natal di Jemaat GKI Sawabila yang telah berkumpul pada saat ini. Di kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kami ingin menyampaikan salut dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Jemaat GKI Sawabila melalui Panitia Perayaan Natal Jemaat GKI Sawabila tahun 2006 yang telah sukses melaksanakan kegiatan demi kegiatan, dan mungkin puncaknya adalah pada saat ini, yaitu kita bersama-sama merayakan perayaan Natal di Jemaat GKI Sawabila. Hal ini tentu tidak lepas dari usaha keras dan kebersamaan dari segenap jajaran panitia serta dukungan dari Majelis Jemaat GKI Sawabila dan juga seluruh warga Jemaat GKI Sawabila yang berbahagia. Di Jemaat GKI Sawabila tahun 2006 ini, dan akhirnya izinkanlah saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan sekaligus atas nama pemerintah Desa Sawabila menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2006 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2007. Akhir kata, atas salah dan hilaf saya mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya. Atas perhatian serta kebersamaan kita, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.
dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2006. Dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan, Efesus 2 ayat 14. Kepada segenap umat Kristiani di Indonesia dimanapun berada, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita menyambut Natal, kelahiran penebus dan juru selamat dunia. 1. Tantangan untuk hidup damai. Di tengah sukacita Natal ini kita menyadari bahwa suasana kehidupan kita akhir-akhir ini diwarnai oleh berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Kenyataan hidup, sosial politik tetap hangat, beban ekonomi terasa semakin berat, sementara bencana alam dan wabah penyakit melanda berbagai wilayah. Kebebasan hidup beragama mengalami banyak hambatan dan usaha adu domba antar umat beragama. Sementara itu krisis kepercayaan antara penguasa dan rakyat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara satu kelompok dan kelompok lain mengancam kehidupan bersama. Bangsa ini belum sepenuhnya bersatu, barangkali perbedaan seringkali tidak dipandang sebagai kekayaan, tetapi justru sebagai alasan untuk memisahkan diri dari yang lain. Akibatnya perbedaan seringkali berakhir dengan pertentangan dan perpecahan. Kita semua merindukan kehidupan bersama yang penuh damai sejahtera, dan damai sejahtera ini hanya dapat terwujud bila seluruh warga bangsa bersatu. 2. Krisis damai sejahtera. Kami ulangi. Kristus damai sejahtera, bagian yang kedua. Kenyataan yang kita hadapi memang berat, namun tidak boleh membuat kita kehilangan harapan. Kelahiran Yesus mendatangkan sukacita besar. Sukacita itu melekat dalam diri setiap orang beriman yang mampu menghayati hakikat dan makna kelahiran Yesus. Dia lahir sebagai manusia, menjadi senasib dengan manusia, dan terbuka menyambut semua orang yang datang kepadanya. Dia lahir di dunia untuk mewujudkan kasih Allah kepada manusia. 1 Yohanes 4 ayat 9. Kasih Allah itu berpuncak pada kayu salib ketika Yesus menyerahkannya untuk menanggung dosa seluruh manusia. Kepada jemaat Efesus yang dilanda bahaya perpecahan dan sering berupaya keras untuk memelihara keutuhan jemaat, Paulus menunjukkan bahwa Yesus adalah damai sejahtera yang telah mempersatukan berbagai pihak yang berbeda. Dari Efesus 2 ayat 14. Peran dan hakikat Yesus Kristus sebagai damai sejahtera diwujudkan secara nyata dalam karya penebusannya. Dalam korban salibnya, ia menumpahkan darah bukan hanya untuk sekelompok orang, melainkan untuk seluruh umat manusia. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa Kristus mengasihi semua manusia tanpa beda-bedakan, dan demikian yang persatukan semua orang di dalam dirinya agar mereka dapat hidup bersama dalam damai sejahtera. Dalam hubungan dengan manusia, baiklah kita memandang setiap orang dalam iman kepada Kristus dengan menyadari bahwa darah Kristus juga tercurah untuk mereka. Maka setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut dan murid Kristus akan mengasihi orang itu, walaupun dalam kenyataannya orang itu bersikap seperti musuh. Kasih dan pengorbanan Kristus untuk semua orang itulah yang hendak menjadikan dasar hubungan dengan sesama, dan bukan balasan yang akan diperoleh dari mengasihi sesama. Bila Kristus yang menjadi dasar kasih terhadap sesama, orang yang tidak patah semangat menutup diri dan berhenti mengasihi karena mereka merasa bahwa kasihnya tidak mendapat tanggapan dan tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan. 3. Ajakan untuk mewujudkan hidup damai. Pengesahan kitab suci bahwa Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang telah menumbuhkan tembok-tembok pemisah, berikan pemecahan dan kekuatan baru bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita merayakan Natal dengan penuh sukacita sambil berusaha menghayati panggilan untuk mewujudkan hal-hal berikut. 1. Merobohkan tembok-tembok pemisah yang selama ini menyebabkan adanya sikap terlalu mementingkan diri atau kelompok. 2. Menghayati kehidupan gereja yang lebih terbuka dan bersahabat
sebagai sumbangan nyata bagi wujudnya Indonesia baru yang berkeadaban. 3. Mengungkapkan kebenaran tanpa takut dan gentar, mewujudkan hidup yang adil, damai dan sejahtera, menghargai hak asasi manusia, dan menegakkan hukum yang berkeadilan. 4. Mengupayakan terus penggalangan hubungan dan kerjasama dengan seluruh warga bangsa dengan tetap menghargai kemajemukan karya budaya bangsa dan senantiasa bertekun dan mempertahankan dasar negara Pancasila. Yang kelima, mewujudkan kesejahteraan ekonomi bersama karena tidak ada damai selama tidak ada perbaikan ekonomi dan selama bagian besar warga bangsa ini hidup dalam belenggu kemiskinan. Di tengah situasi negeri kita sekarang ini, janganlah kita menyerah pada kesulitan dan penderitaan. Kita perlu tetap mewujudkan sikap yang tulus dan setia dan menjalinkan kerukunan dengan semua orang. Dan dalam suasana Natal ini, baiklah kita mengingat dan mengambil teladan dari Yusuf, suami Maria, yang beriman dengan sederhana dan terbuka, senantiasa taat kepada panggilan ilahi, juga ketika berhadapan dengan kehendak Allah yang ada di luar pengertiannya. Ia peka terhadap suara Tuhan, dengan kepercayaannya ia menyelesaikan banyak hal tanpa banyak kata. Lukas 2 ayat 1 hingga 7 dan Matius 1 ayat 18, Matius 2 ayat 23. Selamat Natal 2006 dan Tahun Baru 2007. Jakarta, November 2006. Konferensi Wali Gereja Indonesia, Magister Martinus di Sitomorang sebagai ketua, Magister AM Sutrisna Tamaka MSF Sekretaris Jenderal, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Dr. A.A. Wewange, Ketua Umum, dan Pendeta Dr. Richard M. Maulay, Sekretaris Umum. Demikianlah pesan Natal yang kami bacakan pada malam hari ini. Terima kasih.
dan yang terutama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memandu acara pemberian bingkisan Natal ini. Untuk pemberian bingkisan Natal yang pertama yaitu kepada Ibu Pendeta Rusdiana. Kepada Ibu Pendeta Rusdiana kami persilakan. Ketiga yaitu untuk poster gereja dalam kepada Ibu Masni kami persilakan. Bingkisan Natal yang ketiga untuk poster gereja dalam kepada Ibu Masni kami persilakan. Kalau tidak ada, diwakili oleh Nyonya Ariswanto. Baiklah, dalam pemberian bingkisan Natal ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Niki Mando selaku Ketua Panitia Natal tahun 2006 untuk memberikan hadiah. Pada buktinya kita mengulang persilakan. Bila ada cap dan tanda tangan Ketua Panitia Natal Umum tahun 2006 pada halaman pertama, berarti itu yang mendapat undian. Bagi yang ada nomor, yang ada capnya, kami mohon bisa maju ke depan. Cap dan tanda tangan Ketua Panitia Natal 2006. Pendeta Rusdiana. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.